Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about introduction. Introduction in bahasa means perkenalan diri. Oke, jadi di sini Miss mau ngejelasin tentang introduction. Mungkin minggu lalu Miss Raninya udah menjelaskan, tapi di sini Miss mau coba ulang lagi ya. Oke, there are two table that you can see on the PowerPoint. The first is the question and the second is the answer. Jadi di sini ada dua bagian tentang pertanyaan dan jawaban terkait dengan perkenalan diri. The first is what is your name atau siapa namamu. The second is what is your nickname atau siapa nama pendekmu atau nama panggilanmu. Ya, selanjutnya ada how old are you? It means berapa umurmu. And yang ketiga ada where do you live? It means di mana kamu tinggal. Lalu what is your favorite color? It means warna kesukaanmu itu apa. And what is your father's name? It means siapa nama ayahmu. And what is your mother's name? Siapa nama ibumu. Kalau misalnya kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini, you have to answer with like this. Jadi, what is your name? My name is bla bla bla. What is your nickname? My nickname is bla bla bla. How old are you? I am. Tulis umur kalian di sini. Misalnya 12, berarti I am 12 years old dan seterusnya. Oke, next. And the next is pronoun atau kata ganti. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa pronoun yang bisa kita pelajari atau bisa kita jumpai di beberapa materi. Pertama, coba ya. Pronoun itu adalah kata ganti. Misalnya saya. Kata gantinya itu I. Kamu berarti you, kita itu we, mereka they, dia perempuan itu she, dia laki-laki itu he, and itu atau ini atau mengatakan suatu benda itu bisa kita menyebutnya dengan it. Dan di dalam pronoun itu kita menggunakan to be. Pertama, kalau I itu harus menggunakan am, jadinya I am. Kalau you itu harus are, jadinya you are. Kalau he, she, it harus is, jadinya his, she's, atau its. And kalau you, we, they harus menggunakan are, jadinya you are, we are, atau they are. Kalian bisa baca di buku paket halaman 30 jika lengkapnya, kalau mau tahu lebih lengkapnya. Lanjut, di sini ada yang namanya possessive adjective dan possessive pronoun. Ini adalah kata ganti untuk kepemilikan benda, seperti my berarti artinya kepunyaanku, your artinya kepunyaanmu, dan kalian bisa baca di sini. Ini juga kata ganti untuk kepemilikan. Biasanya kalau ini tidak disebutkan bendanya, misalnya this is mine, this is yours, theirs, our, his, hers, and so on. Okay, next is for example, I a student. Berarti jawabannya titik-titik itu adalah I am students. Kenapa harus am? Coba tadi di slide selanjutnya. Kalau I itu harus diikuti oleh to be, am. Jadi jawabannya I am. Kalau Nina titik-titik my friend, jawabannya adalah Nina is my friend. Kenapa is? Karena Nina itu adalah perempuan. Coba kita lihat di sini tadi. Nih, perempuan itu kan berarti she. Nih, she dia perempuan, berarti kita menggunakannya is. Berarti she is. Mr. Jaja juga. Mr. Jaja is my teacher. Kenapa menggunakan is? Karena Mr. Jaja adalah laki-laki.
You, berarti you adalah are. Kenapa are? Karena sudah ketentuan kalau you itu harus menggunakan are, bukan am, bukan is. Dan kalau Sinta and Ida, lihat nih ya, Sinta and Ida titik-titik beautiful. Jawaban apa? Sinta and Ida are beautiful. Ini salah ngemerahin ya, aturan yang ini nih. Jawabannya adalah Sinta and Ida are beautiful. Ini kita warnain lagi jadi warna hitam karena salah. Putih dulu deh. Sinta and Ida are beautiful. Kenapa are? Kenapa are, Miss? Kan Sinta and Ida itu perempuan, tapi di sini subjeknya itu Sinta and Ida itu kan lebih dari 2, more than 2. Jadi kita masuknya ke they. Nah, kalau they itu kita gunain apa? Kalau they itu kita gunainnya are gitu. And the next is family. Kalau misalnya kita berbicara when we talking about introduction, pasti itu berkaitan sama diri sendiri, ourselves. Terus berkaitan sama family juga. Nah, di sini Miss ada family members pictures. As you can see, start from grandfather, grandmother, until granddaughter and grandson. Nah, di sebelah kanannya, on the right side, ini adalah arti-arti dari bahasa Inggrisnya. Grandfather, berarti kakek, grandmother, nenek, dan sampai sister-in-law, berarti kakak ipar perempuan. Ini boleh kalian tulis di buku tulis atau boleh kalian screen capture, yang penting kalian mengerti. Oke, next. Kalau misalnya ada bagan family, ini kita sebutkan dengan family tree. Miss, gimana caranya buat bilang kalau misalnya Robert itu suaminya Margaret atau Margaret itu istrinya Robert? Miss, cara bilangnya gimana sih kalau kayak gitu? Nih ya, jika ingin mengatakan Margaret adalah istrinya Robert, maka cara menjawabnya adalah Margaret. Kita sebutin dulu nih nama akhirnya Margaret. Langsung kita tambahin to be. To be-nya Margaret apa? Tadi kita lihat, ayo, Margaret itu cewek apa cowok? Kalau misalnya cewek, berarti kita tambahin is. Berarti Margaret is Robert's wife. Kita tambahin keterangannya. Seperti itu. Jadi dibacanya adalah Margaret adalah istrinya Robert. Seperti itu. Next. For example, number 1. C. Robert is Lucy's. Robert siapanya Lucy. Coba kita lihat ya, ini Robert. Ini Robert, Lucy-nya kita tarik ke bawah. Coba, Robert ini sebagai grandfather atau kakek. Margaret ini sebagai grandmother. Robert and Margaret has 2 child, punya 2 anak bernama John and Mark. John and Mark menikah dengan istrinya masing-masing. Mark married with Susan and John married with Liz. Nah, Mark and Susan have a children named Lucy and Jack. Berarti Lucy itu siapanya Robert. Robert itu siapanya Lucy. Berarti coba kita lihat, Robert adalah kakeknya Lucy. Berarti Robert is Lucy's grandfather. Seperti itu.